Ini kita akan menjelaskan tanggapannya YouTuber mengenai Pondok Pesantren Al-Fatah. Maka kita akan simak video ini ya. Kita akan simak videonya Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Silakan. Ya judulnya. Halo, assalamualaikum jemaah YouTube. Ya, sekarang kita berada di mana? Nah, sekarang kita berada di Desa Temboro, salah satu desa yang sangat fenomenal di Indonesia. Seperti apa fenomenalnya? Ikuti terus videonya. Nah, video yang barusan Anda lihat tadi itu bukan di luar negeri, bukan di Timur Tengah, melainkan itu ada di Indonesia, yaitu di Desa Temboro ini. Nah, itu salah satu keunikannya. Jadi sebelum kita membahas hal-hal unik yang ada di Desa Temboro ini, saya akan membahas sedikit sejarah tentang Temboro ini. Jadi sebelumnya dulu itu berawal dari sebuah masjid yang didirikan oleh Kiai Haji Mahmud. Nah, dari situ dulu masjid itu hanya tempat untuk belajar mengaji. Kemudian berjalannya waktu, masjid itu menjadi mempunyai madrasah, kemudian madrasah Tsanawiyah, Aliyah, kemudian ada tahfidz Quran, dan ada madrasah Ibtidaiyah, Diniyah, dan seterusnya. Dan akhirnya berkembang menjadi pondok yang besar. Nah, kemudian berlanjut di bawah kepemimpinan putranya, yaitu Kiai Haji Uzairon, atau kalau di sini disebut Gus Uzairon. Nah, perkembangan pondok ini semakin sangat pesat. Nah, akhirnya berdampaklah kepada sosial masyarakat di Desa Temboro, termasuk perekonomian, pendidikan, dan sebagainya. Nah, ini salah satu contohnya di belakang saya ini. Nah, ini adalah salah satu tempat pariwisata. Ini menunjukkan bahwa Desa Temboro ini sudah sangat pesat perkembangannya. Nanti akan saya tunjukkan ya beberapa keunikan-keunikan di Desa Temboro ini. Oh iya, perlu diketahui juga bahwa di Desa Temboro ini juga disebut sebagai Kampung Madinah. Kenapa bisa disebut sebagai Kampung Madinah? Karena memang keseharian masyarakat di sini, khususnya masalah sholat berjamaah, itu mirip dengan Kampung Madinah. Nah, seperti apa? Nanti akan saya ambil videonya. Ya, jadi kenapa kok di Desa Temboro ini juga disebut Kampung Madinah? Karena kita bisa melihat salah satu yang paling utama itu masyarakat melihat di sini aktivitas sehari-hari masyarakat di sini itu memakai gamis. Nah, itu kan jadi ada keunikan tersendiri kalau di Indonesia ini. Pertama itu, jadi kalau yang putri itu memakai cadar, memakai baju gamis, yang putra memakai peci dan baju gamis. Nah, selain itu juga ada hal yang sangat saya salut luar biasa, dan ini mungkin satu-satunya beberapa ya mungkin
dan sedikit hal yang ada di Indonesia yang termasuk yang ada di Temboro ini, yaitu ketika waktu sholat berjamaah, sholat rawatib ya, sholat wajib itu. Jadi masjid di sini itu, musola masjid-masjid itu penuh dengan jamaah. Kadang itu pernah saya bahkan sholat subuh itu sampai nggak kebagian tempat. Pernah saya ke sini sholat subuh, sholat zuhur, maghrib juga pernah itu sampai nggak kebagian tempat ya. Jadi kalau mungkin di tempat-tempat yang lain itu bahkan penuhnya mungkin pas waktu hari Jumat saja ya, tapi beda dengan di Desa Temboro ini. Itu yang luar biasa, dan itu memang salah satu upaya keberhasilan dari jamaah tabligh di sini. Ya, bukan berarti ini saya jamaah tabligh ya, tapi ini saya salut dengan jamaah tabligh yang menurut saya berhasil untuk meramaikan masjid itu. Nah, terus kemudian karena ini ya di Desa Temboro itu, jadi sekarang kepemimpinan atau tokohnya yang sebelumnya itu adalah Kiai Haji Uzairon atau biasa disebut Gus Uzairon. Sekarang karena beliau sudah wafat sekitar tahun 2014, kemudian dilanjutkan kepemimpinan pondok ini oleh adik-adiknya, yaitu Kiai Haji Ubaidillah dan Kiai Haji Umar Fatahillah. Nah, jadi itu yang melanjutkan kepemimpinan. Dan memang Temboro ini semakin kesini untuk fasilitas pembangunan ya, terutama itu luar biasa, pesat sekali. Bahkan tanah di Temboro ini termasuk mahal, itu setara dengan di kota Madiun. Padahal ini masuk, ini Temboro itu jauh dari kota ya, jadi masuk, tapi tanah di sini itu mahal luar biasa. Itu salah satu keberkahan dakwah-dakwah yang ada di Temboro ini. Jadi salut, luar biasa, mantap. Nah, kalau nggak salah itu per meternya kalau di Temboro itu berapa mas kemarin? 5 juta lebih ya, per meternya itu sudah hitungannya 5 juta lebih ya. Mungkin bisa, nggak tahu berapa nominalnya intinya, tapi ya itu memang peminatnya dari luar Temboro ini banyak sekali ya. Jadi ada banyak warga-warga yang cocok dengan kondisi lingkungan di Temboro, akhirnya ingin pindah ke Temboro, ingin hijrah ke kampung Madinah ini. Jadi begitu banyaknya peminatnya, akhirnya tanah di sini juga termasuk mahal. Dan di sini itu juga banyak sekali warga-warga yang memanfaatkan keramaian Temboro ini membuka kios kos-kosan atau penginapan. Itu jadi hampir setiap rumah-rumah di Temboro ini menjadi tempat juga penginapan. Nah, seperti itu. Terus kemudian salah satu keistimewaan di Desa Temboro ini, memang kalau kita ngomong Temboro itu nggak bisa lepas dari pondoknya, itu sudah ciri khas. Jadi ngomong Temboro juga ngomong pondok. Nah, pondok di sini ada 3 ya, pondok 4 atau 3 itu. Jadi ada pondok pusat, pondok utara, terus kemudian pondok putri, terus kemudian ada diniyah dan sebagainya. Jadi karena apa ya, adanya pondok-pondok yang besar itu tadi mendukung sekali, kemudian akhirnya masyarakat di sini itu hampir sangat mudah untuk menemui para penghafal Quran. Itu sangat mudah sekali. Kita mencari ustadz-ustadz di sini itu sangat mudah sekali. Mungkin tetangga-tetangga di sini itu banyak yang menjadi ustadz gitu. Para penghafal Quran juga banyak gitu. Makanya Desa Temboro ini menjadi berkah, salah satunya juga termasuk banyaknya penghafal Quran di Desa Temboro ini. Nah, sekarang kita berada di tempat pacuan kuda, yaitu sebelahnya Pondok Pusat Rangkil ya. Di sini Pondok Pusat Rangkil namanya. Nah, ini adalah fasilitas yang dibuat oleh pondok untuk santri-santrinya, tapi juga dibuka untuk umum juga di sini. Jadi orang-orang luar itu boleh masuk, tapi ada tiket masuknya, tapi murah tadi, sekitar 5.000 kalau nggak salah. Dan jumlah santri di sini itu totalnya
sekitar 20.000 lebih. Nah, tahun 2019 ini saja saya dapat informasi kalau santri yang diterima itu sekitar 4.000. Banyak sekali. Ya, sekarang kita berada di tempat ini, apa ya tempatnya ini namanya? Intinya di sini itu ada unta gitu, milik pondok ini. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 unta. Nah, jadi ini pondok ini baru tahu ya saya. Desa Temboro itu, kalau nge-review Desa Temboro itu nggak lepas dari pondoknya memang, karena udah melekat itu. Nah, ini di sebelah sini itu ada tempat pacuan kuda. Oh, luas banget itu. Ya, kemudian di belakang saya ini adalah tempat pertemuannya jamaah tablek di seluruh Indonesia ya. Ini luas banget loh ini. Nah, jadi memang Desa Temboro ini adalah pusatnya jamaah tablek di Indonesia. Nah, kalau kita lihat memang luas sekali ini. Itu bisa menampung berapa ratus ribu orang itu. Dan kalau misalkan di sini waktu pas pertemuan ada jamaah tablek atau apa gitu, memang ini penuh semua ini di sini itu. Terus kemudian di sebelah sana, di baliknya ini, nah itu ada putih-putih itu ya, di sebelah sana itu tempat pacuan kuda yang lebih ini ekstrim lagi. Jadi untuk berlomba dan sebagainya itu di sana itu. Nah, ada tempat loncat-loncatnya gitu loh. Ini di pagar ya, kita nggak bisa masuk jadi. Ya itu, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita berada di tempat wisata speedboat di Desa Temboro. Ini juga salah satu fasilitas yang diadakan oleh pondok. Nah, seperti ini. Nah, itu masuk lorong ke belakang itu juga masih bisa ke sana, itu agak lumayan jauh, lumayan lebar. Ya, itu tadi sekilas review dari Desa Temboro. Jangan sungkan untuk klik like dan subscribe supaya channel ini berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.